warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, pada para sahabat-sahabat ya. Mungkin sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Ki Slamet ya. Ini Aki lagi ada urusan ya. Aki ini sengaja kembali turun ke hutan karena katanya di hutan ini banyak sekali gangguan-gangguan ya, katanya banyak sekali orang-orang yang tersesat di sini yang katanya ada ditunggu dari apa dukun sakti katanya yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia bisa ke ular, bisa ke monyet. Sehingga Aki sangat penasaran sebenarnya ada apa tabir di dalam hutan ini. Ayo kameramen ya, kita lebih baik kita telusuri, kita jangan berlama-lama. Karena apa? Karena nanti keburu matahari terbenam di ufuk barat malah kita akan susah di tengah hutan ini. Karena hutan ini sangat belantara nampaknya. Ini mungkin kalau memang yang ini dikuasai dari seseorang, mungkin ini orang-orang yang sudah ketakutan sehingga ditinggalkan. Ayo kameramen, kita ada kameramen. Di mana sebenarnya? Kameramen. Hati-hati kameramen. Siapa sesungguhnya manusia ini? Apakah ini yang dikatakan yang sering berubah-ubah wujud dari manusia ke ular, bahkan katanya pernah menjadi harimau sekalipun? Hati-hati kameramen. Assalamualaikum. Dia tidak mau menjawab salam. Dia tidak mau menjawab salam kita. Berarti dia bukan orang yang baik-baik. Inilah mungkin yang dikatakan penguasa dari hutan ini yang biasa mengganggu orang-orang di tengah hutan ini. Assalamualaikum. Aku hanya ingin memastikan siapa sebenarnya penguasa hutan ini. Kenapa setiap manusia yang datang ke sini selalu tersesat, merasa ketakutan? Sebenarnya kau biangnya di sini, ha? Aku kembali. Kekuatan apa yang kau pasang? Pantas saja setiap orang yang datang ke sini tidak bisa menembus pagar gaib yang kau pasang di sini. Di sana, aku tidak punya urusan dengan kau, tapi aku tidak akan rela apabila orang-orang di sekitar hutan ini menjadi susah karena ulahmu. Kau sebenarnya manusia apa siluman atau dukun sakti yang ada di hutan ini? Aja. Siapa kau sebenarnya di sana? Kenapa tubuhmu kau tameng dengan pagar hitam yang ada di sini? Aku tahu di sini kau sengaja memasang tameng agar kau tidak bisa dilihat dari orang yang dengan tidak memiliki kemampuan. Aku tidak akan pernah tinggal diam selagi kau tidak mau pergi dari hutan ini, karena aku yakin tiap manusia di sini kaulah ulahnya yang membuat mereka tersesat. Aku tidak akan pergi. Kau yang harus pergi dari hutan ini, karena aku tidak rela apabila masyarakat di sini terus tersesat dengan ulahmu. Apakah kau yang biasa selama itu menjadi harimau, menjadi siluman? Dari mana kamu jawab kamu hilang dari sini? Pergi kamu. Aku tidak pernah takut nyawaku hilang dari tubuhku. Lantas apa kamu? Aku hanya ingin memastikan bahwa penguasa gaib di hutan ini jangan pernah kau kendalikan hanya untuk memenuhi hasrat duniamu. Saya ditugaskan Pak. Jangan kamu bawa kau masuk ke area. Kau pun yang membentengi preman-preman yang ada di sekitar kamu ini. Betul. Bukan manusia. Hanya wajahnya saja yang manusia. Semangat. Aku tidak peduli. Jangan kau kira aku orang bodoh di sini. Saya bukan. Aku sengaja datang. Aku sudah mempersiapkan diriku. Kau gampang bukan. Aku tidak pernah menantang setiap orang yang ada di muka bumi ini. Tapi kau hanya ingin meluruskan apa yang terjadi sebenarnya di hutan ini.
Tidak perlu kau tahu. Itu urusan. Kau yang menjadi tumbal di tengah perkampungan ini. Kau tidak perlu tahu hal-hal itu. Aku bersama akan menghalangimu. Dengan nyawa manusia. Ternyata kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di sana. Aku tidak tahu. Ternyata kau yang kenapa selama ini yang ada di hutan ini. Sudah katanya. Jangan sombong kau besar. Aku tidak akan pernah untuk setapak aku dari sini. Karena aku sudah bertekad. Jangan kau sia-siakan nyawa kau. Aku tidak pernah mendatangkan rugi apabila nyawaku hilang demi mencari sebuah pasir. Jangan kau. Bahkan aku sangat khawatir. Jangan saudara yang dari dulu menelusuri hutan ini. Kau yang membuat dia tidak bisa kembali. Itu tidak perlu kau tahu. Apakah kau pernah melihat sosok berjubah putih? Oh ya. Itu bukan urusan kalian. Bukan urusan kau. Tapi apa salah dia? Sehingga kau buat dia eksplorasi. Aku tidak akan tinggal diam. Lebih baik kau pergi dari sini atau aku hiakan kau. Aku tidak akan pergi. Kau sudah menunjukkan di mana tempat itu. Jangan kau kira aku akan bodoh ke sana. Sengaja aku menuju hutan ini. Mana kau main-main dengan Aku tidak main. Aku hanya memastikan apa sebenarnya yang terjadi di hutan ini. Ternyata kau dukun sakti yang ada di hutan ini, yang menjadi panutan orang-orang yang berkekuatan hitam. Kuatkanlah semua kemampuan. baik kau pergi dari sini daripada nyawa kau terancam. Jangan sombong kau bisa. Tidak sombong. Nama kenyataan seperti itu. Daripada nyawa kau melayang, pergi ke sini. Jangan ganggu kami orang. Kau membuat pergi dari hutan ini. Sengaja aku berniat. Aku sudah bertekad akan menghabis. Aku mendengar suara. Jangan saudaraku. Tunjukkan di mana kita tunjukkan di mana kita saudara. Karena lihat, itu adalah saudara. Putih kau dari sini. Aku tidak akan. Jangan coba-coba. Aku tidak akan terjebak dari ulang. Aku tahu bahwa di sini ada tabung hitam. Jangan kau. Ya. Tunggu kau. Ayo kami. Kita telusuri. Itu nampaknya suara dari saudara aku. Kita belum harus itu. Di mana saudara itu? Di mana saudara itu? Ada kami.
sana? Kamu siapa yang datang ke hutan aku ini? Hah? Aku sengaja datang ke hutan ini. Ini mencari saudaraku. Siapa yang kau cari? Abah Yoka. Kenapa kau tertawa? Sepertinya abang kenal ini. Siapa ini? Hah? Abah Yoka. Abah Yoka. Pertanyaan selamat tidak sia-sia Abah Yoka. Bagaimana kabarmu Abah Yoka? Alhamdulillah Ki. Ada apanya nih? Kameramen. Oke. Hep. Nah, Apa itu? nampaknya karena aku di sini tadi bertemu dengan seseorang yang berjangkit hitam, tubuhnya penuh dengan tapi tidak berwajib. Katanya dia penguasa dari hutan ini. Tapi kenapa Abah Yoka berada di sini? Iya itulah Ki. Abah selama ini di hutan. Kata Abah saudara-saudara Abah kemana ini? Abah Yoka, Iya. ini yang dikatakan untuk burung-burung merindukan bulan. Aki tidak menyangka akan bertemu dengan Abah Yoka di sini. Karena Aki menerima laporan dari masyarakat bahwa di hutan ini ada sesosok dukun sakti katanya. Iya. Yang membuat setiap orang datang ke hutan ini tersesat dan tidak bisa kembali. Rumah Abah itu selalu ada serangan. Ketika mau Abah serang dia lari kemana? Ketemu enggak sama Aki? Mungkin itu orang yang berjanggut hitam. Iya betul. Bahkan kata masyarakat di sekitar hutan ini, Iya. dia bisa berubah bentuk dari harimau, ular katanya. Iya. Bahkan dia bisa menyerupai orang yang paling kita sayangi untuk menyesatkan orang-orang di sekitar sini katanya. Iya. Nanti kita main-main ke pondok Abah Ki. Ya, memang itu tujuan Islam. Iya. Karena Aki yakin, karena Aki teringat terakhir kali Aki bertemu dengan Abah Yoka, bahwa Abah Yoka memasuki hutan ini dan setelah itu tidak kembali lagi. Tapi benar keberadaan dukun sakti itu berada di sini. Iya. Berarti mungkin itu karena dia tadi sedang bertapa dan bersemedi, Iya. ingin merubah wujudnya, nampak seperti kerga dia. Berarti firasat Abah itu di kemarin itu. Tapi ini Benar, Abah Yoka, Ki. kameramen Aki ini merindukan semua sosok Abah Yoka. Iya. Sudah lama katanya tidak bertemu. Iya. Rindu dengan tawa Abah Yoka katanya. Rindu dengan guyonan Abah Yoka. Tapi inilah takdir dari Yang Maha Kuasa. Iya. Kita dipertemukan di tengah hutan ketika Aki mencari sosok dukun yang membuat masyarakat di sini resah. Iya. Enggak. Ternyata Abah sudah lama memantau dukun tersebut. Iya. Oh, Itu Abah tuh sebetulnya tidak mau urusan dengan seperti itu, tapi ya itulah paling Abah kasih pelajaran belari. tapi Aki rasa kekuatannya memang agak luar biasa. Abah Iya. Yoka. Karena tadi Aki sengaja tidak mau lewat situ. Karena di situ Aki lihat pati hitam. Karena kalau orang biasa Abah Yoka yang masuk situ, Aki yakin setelah dia melewati tabir hitam Iya. tersebut, itu kiranya akan tidak akan kembali. Dia seperti menemukan dunia baru di tengah hutan ini. Iya Ki, betul Ki. Oh, berarti Abah sudah mengetahuinya di sini. Iya, iya. Berarti Abah bertahun-tahun di sini, berbulan-bulan di sini hanya memantau keberadaan dukun sakti ini. Iya. Oh, Itu yang rumah Abah yang baru selesai Abah buat itu kan dihancurkan oleh mereka itu ketika Abah pergi ke lereng gunung ke tepian sungai. tapi benar tidak Abah Yoka, katanya masyarakat yang pernah sempat dia lagi dari hutan ini karena dia meloncat ke sungai makanya dia bisa ingat kembali katanya bahwa di sini ini ada yang sosok menyeramkan katanya. Iya. Bahkan di sini ada seperti perkampungan siluman katanya Abah Yoka. Iya. Itu juga ayo Ki. Itu Abah sedang mencincang salah satu Ayo kembali sini. ini Abah Yoka. Jangan-jangan ini pengikut dari dukun tadi Abah Yoka. Berarti dia itu dari dukun yang dia. Aku jadi dia sempat lagi Abah Yoka. Sudah Abah katakan kamu harus bertemu apa? Bertemu dengan orang-orang yang itu selamat ke Abah. Oh, dia ini sempat berarti dia ini sempat melihat Aki mengintai. Berarti dia ini yang mengintai Aki bertarung dengan dukun sakti tadi. Jangan-jangan ini pengikut setianya Abah Yoka. Betul itu. Itu udah Abah pukul itu bagian dadanya. Iya, Tapi tidak apa terlalu keras ya. Tapi kalau Ki Selamat mau menyembuhkan silakan. tapi dia ini tidak bersalah mungkin Abah Yoka. Coba Iya. dicocok dulu itu bangunkan.
tanya-tanya. Ini kurang ajar ini. Abah Yoka ini bermain-main. Abah Yoka bilang bukan tontokan hanya sedikit pukulan. Ini luka dalam yang parah Abah Yoka. Jangan bermain-main dengan nyawa manusia Abah Yoka. Apa tanya sedikit kasih pelajaran ke ini, si preman ini. Ki. Oh, baiklah Abah Yoka. Tapi bangunkan saja Ki. Kasihan. Abah Yoka ini, Hah? apakah mengetes kemampuan Kiselamat? Apa sudah tahu Ki. Bintang sekali Abah Yoka. Meletakkan korbannya di sini. Bahwa di sinilah ada penangkalnya. Iya, Bukan Aki tidak tahu. Inilah indahnya persaudaraan Abah Yoka. Iya Ki. Baiklah, karena Aki yakin orang di pinggir hutan yang tidak bersalah. Dia ini hanya tertipu dari ulah dukun sakti tadi untuk menjadi tumbal. Udah bangun kamu. Ini selamat tegang. Bangun kamu. Assalamualaikum. Iya ini mau coba-coba mencelakai apa tadi? Kenapa? Justru saya dan Kiselamat dan Abah Yoka ini bertanya, kenapa kau ingin menyerang kami? Orang Berarti dia yang korban hasutan dari dukun sakti tadi. Ya mungkin. Apakah orang yang berjambut hitam? nah itu benar. Dia tidak pernah menggunakan baju, Ya, tapi dia hanya menggunakan celana pendek Iya, betul. dan tubuhnya Betul. tidak menggunakan alas kaki seperti Kiselamat. iya. Berarti sosok itulah yang sering membuat masyarakat tersesat di Nah sini. itu ya, kita yang Lalu apa tujuan Bapak menemui dukun sakti tersebut? karena dia membayar saya. Membayar, membayar. Bayaran Ki. Bayaran jadi diberikan uang hanya untuk membantu dia menyelidiki siapa-siapa yang ingin menyerang dia. Masya Allah, memang licik akalnya. Karena tapi kekuatannya sangat luar biasa. Apakah benar dia bisa berubah wujud jadi monyet, jadi harimau? harimau, monyet, ular. Berarti di dukun itu menemui ilmu perewangan Iya kan? betul. Dia itu berarti salah satu orang apa yang mendewakan makhluk-makhluk Nggak bisa gaib. menghilang. Iya. Iya karena tadi memang dia memancing Aki untuk memasuki pagar gaib yang dibuatnya. Aki tidak mau terjebak, tapi alhamdulillah yang maha kuasa berkehendak Aki dipertemukan dengan saudara Aki. Jangan-jangan dia ini ada sesuatu yang dia inginkan. Jangan-jangan Bapak ingin memiliki tujuan ini. Iya. Jangan-jangan Bapak ingin menjadi kaya ataupun apa dijanjikan kekayaan dari Abah dukun sakti tadi. Kamu ingin cepat kaya Pak? Hah? Pak, lebih baik kalau ingin menjadi kaya, berusaha dengan baik. Janganlah berusaha dengan hal-hal yang tidak baik. Iya. Karena Abah Yoka yakin. Kalau ini kan kalau itu sama dia kan enak uangnya. Kalau saya harus kerja capek. Oh, memang benar. Berarti dia ini akan dijadikan, berarti Bapak nanti suatu saat akan disuruh mencari tumbal untuk memenuhi keinginan Bapak. Nah betul. Masya Allah Pak, lebih baik Bapak sadar Pak. Itu adalah dosa besar Pak. Neraka jahanam tempatnya apabila Bapak bersekutu dengan iblis. Benar tidak Abah Yoka? Karena ketika kita memohon kepada iblis, kita diberikan kekayaan tentang kebatangan emas, entah itu apa? Uang gaib apa katanya? Entah itu harta karun. Itu hanya janji-janji tipu muslihat dari iblis yang ingin menyesatkan kita. Bapak, kasihan sekali anak istri Bapak, keluarga Bapak apabila nanti dijadikan tumbal Pak dari dukun tersebut. Tapi saya udah terpasang ilmu dia bisa dicabut ya ilmu saya. Ajaran dia akan kayak katanya ini. Sudah. Kamu perlu Baik. apa dong? Baik. Karena aku melihat dari tatapan mata. Kau penuh semua dengan kebohongan. Ada yang kau tutupi dari dukun sakti tersebut. Ini. Biarkan di sini ya, Pak Yok. Biarkan dukun itu tahu. Saja. Ayo kameramen. Dari jam berapa Ki? Tapi Tadi atau setelah subuh tadi, Aki sengaja menuju hutan ini. Tapi Aki sengaja tadi belum membawa kameramen Aki. Karena apa? Karena Aki yakin Aki akan menemukan halangan dan rintangan. Tapi setelah tengah hari berkumandang, iya. Aki tadi sempat menghubungi kameramen Aki dengan kebatinan. Karena di situ sudah Aki beri tanda apabila ada cecak ataupun hewan yang berbunyi, berarti Aki menyuruhmu ke suatu tempat. Ia memahami. Abah Yoka.
tempat Abah Yoga selama ini. Iya. Tapi tempat yang seram sekali Abah Yoga. Berarti di sinilah Abah Yoga memantau dari keberadaan dukun tadi. Coba Terawang ini pagar apa zaman apa? Apa ini bermain mah? Luar biasa Pak Yong. Pantas saja dukun tadi bisa menembus tempat dikit ini. Ternyata di sini apa sering bersemedi, Iya, buat menenangkan diri. jaga-jaga saja. Tapi kekuasaan dari dukun itu memang luar biasa Pak Yong. Iya. Boleh aku masuk Pak Iya, Yong? boleh silakan. Sengaja tempat ini dibuat seperti ini. Iya. Akan bisa mengelabui dari dukun sakti tadi. Iya. Tumbuhan ini Abayoka. Ini bukan tumbuhan yang sembarangan Abayoka. Ini seperti Abayoka membuat pakar kain luar biasa. Jadi seolah-olah mereka tidak akan bisa melihat bahwa di dalam sini ada sosok Abayoka yang sedang membersihkan tubuhnya. Masih setia membawa kamera. Ya, karena kameramen Aki ini juga kan dia butuh pekerjaan katanya. Kalau memvideokan Aki kan sama Jadi, mudah-mudahan Abah ini masuk video nanti. masuk lagi Abayoka. Abayoka Iya. sudah banyak sekali saudara-saudara dari subscriber selamat subscriber Iya. menanyakan kemana keberadaan Abayoka ini katanya. Aki bilang Abayoka ini dia lagi memperdalam ilmunya kembali. Karena Aki yakin sosok seperti apa ini tidak akan pernah lelah untuk menimba Iya, ilmu. benar sih. Karena menurut ilmu itu sampai kita mungkin sampai tidak tiada. Kalau kata pepatah kuno itu mengatakan tuntut ala ilmu sampai negeri Cina katanya kan. Berarti jangan pernah kita lelah untuk menuntut ilmu. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lainnya. Ya udah sampaikan aja ke sahabat-sahabat kalau nanti atau kapan selamat sering mengunjungi Abayoka. Ya, pada sahabat-sahabat ya, alhamdulillah ya sore ini Aki mendapatkan barokah ya. Tanpa disengaja, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak ada yang menduga Aki akan bertemu dengan sosok Abayoka yang selama ini Aki rindukan. Karena Aki yakin hati Abayoka ini salah satu dari saudara Aki, hatinya yang bersih. Dia tidak pernah mempunyai niat untuk mencederai Iya, setiap manusia. tidak ada. Tujuannya hanya ingin meluruskan apa yang sudah dilakukannya di muka bumi ini. Karena setiap insan manusia ini Abayoka, setelah kita hidup ini ada kehidupan abadi, kehidupan yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Ketika kita tersesat, maka ada pertanggungjawabannya. Tapi saat ini banyak manusia-manusia yang sudah tidak percaya Abayoka. Katanya itu tahayul katanya. Itu katanya bohong. Itu karena apa? Karena manusia sudah dikuasai dari hawa nafsu. Ya sudah Abayoka. Daripada kita berlama-lama di sini nanti. Kita ngopi-ngopi ke ini pada pakan Abah dulu nanti. Ya, lebih baik kita berpamitan, Oh, kita iya, ngopi dapat. ya. Ya, kepada sahabat-sahabat ya. Ikuti terus perjalanan dari Selamat ya. Iya. Dan yang bernama Notorit ikut juga perjalanan dari Iya. Abayoka ya. Abayoka. Apa? Ini ya. Nanti Iya, belum ada. belum ada ya. Ya mudah-mudahan ya. Nanti kalau memang Abayoka bisa bertemu dan aktif lagi kita ya. Kita sama-sama berjuang di dalam Ya kebaikan mungkin ya. nanti dikasih disebutkan di kameramen Abayoka. Oh ya, kameramen Abayoka ya. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita selalu dilindungi dari Yang Maha Iya, Kuasa ya. amin. Pesan dari Abayoka, keselamatan jangan pernah lelah. Iya. Kita berjuang kebaikan, karena kebaikan betul. itulah yang akan menjadi bekal kita di kemudian hari. Setelah kita Amin. hidup ini ada kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita tuai di kemudian hari ya. Dan kepada para sahabat-sahabat subscriber Kiselamat dan Abayoka yang mencintai Abayoka ya, pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan. Sayangi dan muliakanlah kedua orang tua kalian. Iya. Karena Aki yakin ridho orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Murka orang tua, murka dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu sayangi dan muliakanlah kedua orang tua kita. Karena Aki yakin orang tua Tuhan nyata di muka bumi ini. Tegakkan sholat, berbanyak sholawat. Itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas dan tidak pantas ya, baik pun Abayoka maupun Selamat, kami mohon maaf karena kami menyadari kami ini hanya manusia biasa, manusia lemah, manusia bodoh, tempatnya salah dan hilaf ya. Maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.